Halo Bu El. Bu Nur suaranya kecil. Iya toh Bu. Iya, apa suara MC ya? Ya Bu El, kedengeran? Iya deh, oke oke. Lumayan. Tinggal Pak Ahmad belum masuk Pak ya Bu ya? Ahmad belum masuk ya. Pak Ahmad kemana ya? Belum masuk-masuk nih Bu El. Iya, salah salah jalan gitu sih, salah ruang nggak. Coba dicari. Dicari dulu. Oh iya, udah masuk. Halo Pak Ahmad. Iya Bu, udahlah Bu El. Gimana Iya, pada sehat? Salah jalan itu. dikirain salah jalan. Kenapa? Dikirain salah jalan. Salah jalan. Ibu bapak punten ya, saya izin, saya pasca operasi ambeien masih belum enak duduk, jadi sambil berbahan. Iya, Iya, nggak apa-apa Ibu. bikin enak aja Bu El. Iya, Iya, dibikin santai aja Bu. Santai aja. Oke, yang mau buka Canva-nya mau biar langsung diedit siapa? iya. Bareng-bareng aja ya kita buka ya. Misalnya dibikin sama Pak Ahmad linknya nanti kita buka Nanti bareng-bareng. kita isi gitu. Siap Iya. sebentar. Canva. Saya baca ininya ya, apa, kasus kita ngambil kasus apa nih, mau TK aja ya, pasti kan SD, grup sebelah udah SD. Gimana kalau ada nggak sih TK? Ada Bu. Iya, TK kita ya. TK aja gimana Pak Ahmad? Ayo, Dia cuma saya bebas sendiri loh. kalau mau. Iya, soalnya cuma sendirian, Terserah itu apa, biar ada enakan mana. iya, biar ada TK. Hmm. SD kan pasti kelompok SD udah pasti ngambil SD kan, kelompok SD yang sebelah. Gimana Pak Ahmad? Kalau saya bebas sih Bu. Nggak apa-apa. SD boleh, TK boleh. Ya udah, ke TK aja ya. Mmm, Ibu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini Ibu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi 1+1. Kemarin sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga, namun saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu hari ini Ibu Ceria telah mengatur pembelajarannya sebagai berikut. Ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi 1+1 melalui contoh mengapa sekilas karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid telah memahami konsep tersebut. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya misal 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di rumah,
8 batu kerikil di sekitar rumah, 10 buah tutup botol di dapur, dan sebagainya. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksi dalam 2 moda. Secara tertulis, yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid, dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara WhatsApp. Saat murid bekerja, Ibu Ceria minta murid dengan bantu orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirim kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian dinilai. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Sehingga jika ada orang tua yang karena sesuatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anak di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. Untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi 1+1 dengan 4 anak tersebut. Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya. Dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirim kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Buat mereka. Jadi ini mah menjelaskan daring ya, secara daring. Iya. Sebentar lagi saya masukin dulu. Ibu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa konseptual. Apa sih Bu? Korespondensi 1+1 itu apa Bu Nurlela maksudnya? Saya juga baru dengar itu. Ya dengar coba sih. Baru dengar. Kita cari dulu ya. 1:1. Banding atau kurang itu kayak angka minus atau sampai. 1 ya. Korespondensi 1:1 nggak pakai kurang. Oh itu? Korespondensi kalau di Google maksudnya 1:1 itu diketik 1:1 gitu, bukan 1+1 ya. Keterampilan matematika yang melibatkan kemampuan menghitung sekelompok objek dengan memberikan satu angka pada setiap objek dan hanya menghitung setiap objek 1 kali. Apa ulangi lagi Pak Bu ini? Bahasanya susah banget lagi, cari bahasa yang gampang dimengerti. Oke, saya share screen dulu aja ya kali ya nanti kalau udah ini. Iya boleh Pak. Nanti kita rapiin bareng-bareng gitu ya. Screen. Canva akan. Oke, sudah terlihat ya. Ya. Jadi tadi udah dibacakan oleh Bu El. Nah ini pertanyaan pemandunya. Kecil banget Pak. Pak bisa digedein sedikit nggak? Gedein ya Bu ya. Ini kalau digedein. Coba hilang nggak di presentasi itu Pak? Diklik presentasi yang itu. Ya. Terlalu lembut tadi. Nanti nggak bisa sambil ngedit kalau. Oh iya. Ini disembunyiin aja nih yang sampingnya yang. Nah oke. Mending lah. Pertanyaan pemandu, apakah
kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Jadi tadi itu ya apa namanya, menyiapkan yang dari bahan-bahan kayak sendok, kerikil ya. Jadi kan sebenarnya mereka ini udah apa udah bisa ya. Apa ya? Rekam aja dulu ya. Apa kebutuhan Satu-satu ya. belajar murid yang berusaha? Pak, kalau kata saya mah, ini nggak boleh deh. Bu, Nggak, maksudnya enak-enak mah di Word, terus mas tinggal di copy paste ke sini. Nanti kalau di sini ketimpa nggak kalau masukin template, Pak? Nggak apa? mau di Maksudnya, Word aja. iya nanti nanti pindahin ke sini bareng-bareng. Jadi template-nya pas masukin template ntar ketimpa tulisannya biasanya. Iya sih, pasti ngedit ulang ya. Iya, mending di Word nanti tinggal tinggal di copy paste. Tinggal Di dokumen Google Doc. Saya bukain dah. Google Doc-nya. Hmm. Pak, ini aja Pak Ahmad aja. Lagi share screen tuh kalian. Google Doc itu sebagai Iya, Google Dokumen. Itu bisa biar bisa kolaborasi juga. dokumen kosong. Jadi saya pindahin dulu kali ya, yang dari Canva-nya. Apa yang kebutuhan? Apakah karena mereka ini kurang bisa memahami karena tidak ada benda konkretnya? Gitu. Makanya di rumah dia disuruh membuat gambar meminta murid-murid untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan kemudian menggambarnya. Kalau anak TK memang harus yang Konkret. nyata, El. Iya. Untuk pembelajarannya itu lebih gampang. Jadi kira-kira kebutuhan apa? Untuk kemampuannya gitu Bu El ya, ini mencangkupnya atau bagaimana? Coba saya baca dulu. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi? Kebutuhan belajar itu emang apa aja? Rumah yang kemarin keterampilan sifat gitu-gitu ya. Sambil dibuka lagi modulnya nih Pak, aku mau buka modul. Kemarin bacanya baru screening. Kebutuhan belajar murid itu yaitu Bu El berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dasar. Jadi tentang pemahamannya itu, pengetahuan berarti. Jadi apa namanya, dengan menggunakan barang-barang yang ada di rumah bisa untuk ini, untuk kognitifnya bisa, untuk seninya bisa, kognitifnya bisa gitu. Untuk pembelajarannya.
Di sini udah saya buatkan pertanyaan pemandunya karena saya dari gambar jadi ngetik ulang. Nggak bisa di-copy, Wih, Pak. iya Pak, mantap. Oke. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ya, emang kalau ini ngelihat kebutuhan belajar itu ya dari modul dulu emang sih, Bu. Iya. Mm-mm. Kalau kebutuhan, kalau di sini kita lihat itu, kalau kebutuhan itu ini ya pengetahuan, keterampilan, katanya tuh di sini. Berarti tentang pengetahuan ya, Iya. kebutuhan. Jadi ya dengan apa yang tadi tuh kan menyiapkan sendok, kerikil itu tuh kayak daun-daun kering. Itu kan suruh menggambar ya. Kita Iya. jadi apa seninya dapat, kognitifnya dapat gitu ini untuk belajar itu. Mm-mm. Ya, tapi yang dibutuhkannya aja maksudnya itu kan nanti Apa? ya mengidentifikasi kebutuhan belajar yang mulai kesiapan belajar. Ini gimana sih caranya? Lagi baca modul yang kemarin. Kebutuhan belajar murid. Kesiapan belajar, readiness, adalah suatu materi. Konsep pengetahuan baru sebuah. Gimana caranya mengidentifikasi kebutuhan belajarnya? Atau pakai yang equalizer itu bukan, Pak? Bukan, Pak. Tingkat kesiapan murid ini. Nah, kalau yang poin nomor 3 ini kan secara tertulis dengan audio. Ini kayaknya masuk ke ini ya. Yang pemanfaatan yang itu ya, apa WhatsApp? Iya, yang berdiferensiasi apa namanya? Strategi. Masuk Bukan. strategi bukan ya? Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. Cara tertulis dengan audio. Nih, contoh Kalau identifikasi. TK masuknya ke audio itu ya apa bahasanya bisa dari itu. Kalau kalau di ini kan ya. Makanya kalau susah nggak apa-apa ke SD aja. Enggak Ya apa-apa. ini Jangan nggak apa-apa. menyerah, jangan menyerah. Nggak apa-apa. Jangan menyerah. Nggak Untuk apa-apa ya. menjaga muridnya yang masih Semangat, semangat. lebih Bu Ceria mengatur Cari referensi. Gimana sih bahasanya kebutuhan belajar itu soalnya di sini ya saya lagi baca modulnya. Contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Jadi kita Ya petakan mungkin. dulu kesiapan belajarnya apa, kegiatan pembelajarannya apa gitu. Nah, kesiapan belajarnya ini kalau kalau emang mau ditulis kebutuhan belajar murid pertama kesiapan belajar ya. Itu Iya. ditunjukkannya dengan apa di situ keterangannya itu. Nah, kalau di sini misalnya untuk murid yang sudah memahami konsep korespondensi satu-satu, tapi masih belum dapat melakukan operasi hitungnya gitu-gitu. Itu kesiapan belajarnya. Oke, berarti pertama Minat murid ya. persiapan belajar ya. Kesiapan. Nah, ini kita patahkan dulu. Jadi ada murid-murid yang apa? Murid-muridnya Iya, kan kategori muridnya gitu ya. Ada yang iya sudah betul. bisa sama apa gitu. Berarti Apa? pakai Dia poin-poin gitu ya? dia Betul, masih Bu. belum Pakai belum poin-poin ini ini belum kayaknya. baca semua sih modulnya ya jadi Makanya masih kita ngebedah ceritanya itu yang bikin kadang Iya. ya kesiapan. kayak kesiapan belajar ya kemasuk gitu kayaknya. Terus minat murid itu ya cara belajar kan tadi tuh dibilang cara belajarnya ya Kesiapan belajar. di ini kan itu Nah, minat murid. kita bedah kesiapan belajarnya dulu. Belajar. Iya, ditunjukkan tadi Jadi, apa itu? negatif itu ya, anak belajar memperdalam. Cuma ingin memperdalam konsepnya doang.
bener ya. Jadi, Dibaca lagi ya. Iya sering sekilas. Bu Ceria adalah guru TK walaupun dalam masa pandemi ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik. Iya. 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi 1.1. Kemarin sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga, namun saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajarannya sebagai berikut. Berarti apa tuh kebutuhannya nih? Karena apa Bu? Bu El, susah. Iya nih, kalau berdasarkan modul itu untuk mencari kebutuhan belajarnya, kita identifikasi dulu dari kesiapan belajarnya. Terus setelah itu kita pikirkan kegiatan belajar apa yang cocok untuk kesiapan belajarnya ini. Terus untuk bahasanya itu bingung cara nata bahasa kebutuhan belajar ini pakai bahasa yang kayak gimana sih? Tadi saya lagi bacanya kemarin tuh sekilas ya, jadi saya baca ulang dulu ya modulnya. Saya belum baca Bu El, makanya bingung nih. Dari versi di ininya. Oke. Memetakan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Oh, berarti kalau ini kebutuhan belajarnya berdasarkan itu ya, tingkat perkembangan kognitifnya. Ada yang nalarnya sudah, cara berpikirnya sudah dapat memahami konsep korespondensi itu, gitu kali ya. Kebutuhan belajar. Ya kan kebutuhan belajar itu bisa di apa? Dengan kesiapan belajar ya kan? Minat belajar dengan muridnya, minat, profil gaya belajarnya itu kan? iya benar, Yang saya dengan tahu. Ya, profil makanya belajar. kesiapan belajar ini masuknya yang mana nih kalau ditunjukkannya dengan apa kesiapan belajar murid? Kesiapan belajar tuh di situ dijelaskan kan, ada anak yang sudah paham, ada anak yang belum. Jadi kesiapannya ada murid yang sudah memahami korespondensi. Ada beberapa ya. Saya tulis aja nggak apa Bu? Ya masukin aja dulu ya. Ada beberapa murid yang sudah memahami konsep memahami pemahaman. Ini sebentar, tinggi banget kayaknya jaraknya. Ininya ya. Pengaturannya di mana? Ini. Apa saya nggak ngelihat Pak? Oh iya. Kalau jaraknya jauh banget. Terlalu rapat. Nah segini aja. Kesiapan belajar murid ditunjukkan dengan ada beberapa murid yang sudah memahami. Tadi apa Bu El sambil dibacain memahami konsep korespondensi koresponden ya. Ya, korespondensi. 1.1. Strip kayaknya satu gitu. Jangan pakai angka deh Pak, kayaknya ini harusnya pakai, iya nggak sih? Ini nggak? Itu kok sama aja deh. Maksudnya ini kan kalau saya dari baca di Google sih korespondensi 1.1 ini, jadi ada diagram A sama B. A ke B itu cuma boleh narik satu garis itu loh Pak, yang kayak gitu. Tarik garis, tapi satu pilihan untuk satu jawaban gitu. Jadi tulisannya gimana? Ya udah gitu aja tulisannya. Pemahaman tentang korespondensi satu strip apa satu titik sih di sini? Satu strip. Strip, iya strip. Satu strip satu. Terus sedangkan 4 orang anak belum memiliki pemahaman yang baik. Nah, untuk menambah pemahamannya, gitu kali ya. Guru tersebut memanggil keempat anak tersebut Bukan, ya? itu
menambah pemahamannya dengan media konkret tuh jadi dia mencari benda di sekeliling rumahnya, digambar. Itu bukan yang disuruhnya, Bu, ya? Iya itu tuh, misalnya itu caranya. Kalau kalau yang manggil orang tua mah untuk ngasih Pemahaman itu ya? heeh, Referensi 1.1, 1 strip 1. Yang ini aja dulu nih ya, saya isi yang C ya. iya, Profil gaya belajar. yang C. Ya. Kan tadi yang katanya yang 2 minat. Apa Iya, gimana? berdasarkan minat ya, berdasarkan Berdasarkan minat. minat. Yang B, yang C berdasarkan profil belajar. Profil gaya belajar ya? Belajar doang, Pak, profil belajar. Profil belajar. Iya, profil belajar murid. Mm. Kan Profil belajarnya. Profil belajar. Terus Bu siapa sih itu tadi namanya? Bu Ceria. Bu Ceria. Profil belajar. Iya, profil belajar mengajar pada berbagai pendekatan tujuan. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Iya, ajak. Instruksinya. Mama lagi zoom dulu ya. Oh, saya nggak terlalu kelihatan ini, Pak. Nggak kelihatan. Ya sebentar, Bu. Oh, itu profil belajar ya, Pak ya? Ya, makanya saya mau tambahin profil gaya belajar gitu. Gaya belajar Bu Ceria itu. Oh, enggak, Pak. Oh, ternyata saya baru baca modul ini. Profil belajar murid ini ada faktornya banyak ternyata. Ya tadi, faktornya itu bisa terhadap lingkungan, budaya, dan gaya belajar. Baru gitu, Pak. Oh gitu. Berarti Heeh, yang poin ada nomor ada 3 tuh 4. Ada Bu 4 poin lagi. Heeh. Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 mode itu secara tertulis dan Oh, audio enggak. gitu. Kalau menurut Oh, saya bukan? malah nah, itu dirinci lagi, Pak. Gaya belajar ada 4 poin lagi di Oh, di dalamnya. poin lagi. Heeh, ada 4 poin Oh, lagi. Pertama, terhadap lingkungan belajar. iya. Bu Ceria meminta anaknya untuk mencari benda di sekeliling rumahnya. Gimana namanya? Berdasarkan lingkungan belajarnya kan berarti di rumah karena dia belajarnya di rumah ya. Mm-mm. Iya. Berarti bahasanya gimana tuh, Pak? Bu Ceria Ini meminta yang C kan? iya yang C. Profil belajar Bu Ceria. Eh, sat- Eh, Poin pertama terhadap berdasarkan lingkungan belajar gitu maksudnya. Ditunjukkan dengan apa? Enggak apa-apa kata-katanya gitu. Enggak ini pakai poin lagi ABC-nya nih. Yang poin C ini pakai poin lagi gitu Oh iya, maksudnya. maksudnya ini poin C-nya gimana? Profil belajar Bu Ceria ditunjukkan dengan titik 2 gitu. Iya betul betul betul. Dengan titik 2. Ya, pakai bulat tah. Iya, Oh, oke. bulat. Ya. Yang pertama lingkungan belajar. Lingkungan belajar. Nanti gampang ya sambil ngedit-ngedit ya. Iya kan lagian juga dirapihin tadi kan. Lingkungan belajar terus Nah, lingkungan belajar di titik 2 dulu. titik 2. Oke. Lingkungan belajar titik 2. Ini Bu Ceria meminta muridnya meminta sih. Mengarahkan kali ya. Mengarahkan murid Mencari benda sebanyak yang ia instruksikan. mengarahkan apa bahasanya bener nggak?
Gimana kalimat lengkapnya Bu Ceria? Ceria memang Mengarahkan murid untuk mencari benda di sekitar rumah untuk digambar gitu tuh maksudnya. Cari benda Bahasanya. di sekitar tuh pakai spasi nggak ya? Iya, karena tempat kali ya pakai spasi. Sekitar rumah. Di sekitar rumah. Mengarahkan. Iya, mengarahkan murid untuk mencari benda di sekitar rumah sebagai bahan belajarnya, bukan sebagai bahan belajar ya. Oke. Bukan mengarahkan apa menugaskan? Itu lebih ke tugas sih emang. Menugaskan berarti ya. Menugaskan ya. Oke. Ya, poin keduanya budaya. Budaya ini ada santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, Budaya apa? Budaya belajar, budaya lingkungan. pengaruh budaya gitu doang. Pengaruh budaya. Pengaruh budaya. Titik dua gitu ya, sama ya. Iya, masuknya ke apa? Santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, atau personal dan personal. Kenapa Bu Nur? Ibu Ceria menginstruksikan dalam 2 mode ini ya, yang tertulis itu untuk tugas-tugasnya yang ada yang tertulis. Oh ada iya, yang itu nanti itu masuk ke gaya belajar. Gaya belajar ya. Untuk mode apa pengaruh budayanya apa santai terstruktur. Karena emang di rumah juga sih ya, apa Santai terstruktur. baru Gitu yang ketiga ya gaya belajar. Yang apa? Poin B. ketiga masih di situ poin ketiga. Bullet yang ketiga gaya belajar. Gaya belajar ini tadi apa? Visual dan auditory. Tapi kinestetik juga sih ya, menggambar nggak masuk kinestetik. Di sini saat bekerja poin nomor 3 sama 4 tuh kan untuk memudahkan muridnya Bu Ceria menyajikan instruksi secara terus dengan audio. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid untuk memfoto pekerjaan dengan mengirimkan. Apa berarti itu Bu? Gaya belajarnya? Iya, ya. Ya udah gaya belajarnya kita jadi tertulis dan audio aja gitu ya. Iya, benar. Tertulis Gitu dan ya. audio gaya belajarnya ya. Cara tertulis. Berarti apa? Visual dan auditory. Iya, visual dan auditory. Gitu, Bu. Iya. Visual. Kalau ini bukan cara belajarnya ke Bu El. Kan ini instruksi Bu Ceria aja untuk ke orang tua, bukan? Yang tertulis dan audio. Instruksi kan? Iya benar kok di sini nih. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih atau memproses informasi barunya. Bisa dengan visual ini bisa dengan gambar, catatan, peta, audio bisa dengan diskusi, dengan mendengarkan pendapat guru, mendengarkan musik gitu. Oh iya. Mendengarkan penjelasan guru itu juga berarti masuknya audio. Benar. Betul. Kalau kinestetik lebih ke memperagakan tubuh, kegiatan belajarnya ya. Tapi kalau misalnya kegiatan menggambar, itu ntar hasilnya jadi produk, bukan gaya belajar. Dikirim ya ini. Berarti yang minat belajarnya apa nih Bu El? Auditori, Pak audiotori, Pak audio deh kayak. Audiotori. Iya. Oh iya, bukan auditori. Audio. Auditory berarti melihat, mendengar. Iya bener auditori. Hey. Auditori kan? Benar. Nah, yang poin nomor B-nya ini
Minat belajar. Minat ya. Iya, apa ya? Minat anaknya. Baca dulu ya. Baca lagi. Nah. Analisisnya beneran nih. Muter-muter ke bacaan. Ternyata banyak ya. Aduh, iya. Ini maaf ya, TK tapi saya juga masih bingung ini kok istilah-istilah. Ini nggak apa-apa. Iya, bareng-bareng aja Ibu. Sama-sama belajar. Iya. Suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Artinya, tujuan pembelajaran yang berbasis minat itu maksudnya membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam dua perspektif. Ada minat situasional, enggak ada yang psikologi ini jadi peningkatan saya pahamin dulu. Seorang anak bisa tertarik pada seorang guru berbicara dengan menyenangkan. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama. Seorang anak memiliki minat terhadap hewan. Kalau dari kata-kata yang di dalam tuh yang menunjukkan minat anak, hal yang anak suka, hal yang menarik buat anak itu apa? Apakah karena dia memilih bendanya sendiri, jadi dia akan merasa lebih tertarik? Nah, di sini juga ada nih kata-kata gini, seorang anak bisa saja tertarik saat gurunya berbicara tentang topik hewan, meskipun sebenarnya dia tidak menyukai topik tentang hewan tersebut, karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, dan menggunakan berbagai alat bantu visual. Tapi di sini Bu Ceria nggak menunjukkan ini ya. Ya karena daring itu kali Bu. Mendemonstrasikan hubungan menggunakan keterampilan atau ini nomor sebagai input. Meningkatkan motivasi belajar. Next. Oh, ada lagi nih. Ada beberapa cara yang dilakukan guru untuk menarik minat, menciptakan situasi belajar yang menarik, menciptakan konteks belajar yang terkait dengan minat, mengkomunikasikan nilai, manfaat yang dipelajari, menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan permasalahan. Minat atau kegemaran seni rupa, literatur, teknologi, sains. Ya kalau apa namanya? Ya. Kalau penggunaan yang keumpama itu ya, apa manfaat dari barang-barang bekas itu ya kalau untuk pembelajarannya saya ngerti ya ininya ya. Kan bisa itu kalau umpama kayak 5 sendok dia apa namanya? Dibuat pembelajaran itu anak-anak tuh pasti macam-macam itunya bentuk pembelajarannya. Tidak sama semua juga. Oh, di sini iya. Kalau dikirain anaknya yang milih sendiri, ternyata di sini meminta muridnya untuk mencari benda sebanyak yang diinstruksikan. Berarti bendanya sudah ditentukan sama Bu Ceria ya, dikirain anaknya nyari sendiri. Berarti di sini belum ada minatnya. Kalau kata saya sih. Hanya menginstruksikan ke ini ya, untuk mencari benda-benda yang ada di sekitar rumah. Iya, nggak ada deh, nggak nemu minatnya strip dulu aja. Minat belajar. Belum ketemu nanti aja lah ya. Ya. Kalau fokus ke situ mulu kayaknya lama deh. Iya. Aja ya. Kalau minat mah kan biasanya anak-anak mah, oh saya sukanya bermain sendok, ada yang sukanya pakai batu kerikil kan itu juga itu. Kalau di ini kan seinian saya ya. Iya, tapi di situ Bu Cerianya menginstruksikan bukan. Iya. Kan di sini kan semuanya ini suruh bawa ini. Jadi kebutuhan yang
hal yang dipenuhi oleh guru tersebutnya apa gitu tuh. Dari minatnya apa yang berusaha dipenuhi oleh Bu Cerianya gitu kan. Iya. Satu lagi tuh Pak, poin C itu ada namanya kebutuhan apa tadi saya lihat dulu ya. Majemuk gitu. Bentar. Berdasarkan nih kecerdasan majemuk Pak namanya. Saya mau coba ini ya, mencangkup Apa keterangannya di situnya, Bu? Kecerdasan majemuk ini tentang menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan yang berbeda. Pilihannya itu ada visual, spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, logik matematik. Logik matematik, visual spasial. Apa tuh? Iya, di sini meminta murid Berarti logik cari benda naturalis sama logik matematik. Naturalis kan di sekitar di lingkungan ya. Logik aja weh, logik. Berarti kecerdasan majemuknya logik matematik Kak. Logik matematika gitu. Bulatnya ditambahin Pak. Yang di mana, Bu? Bulat bagian C nya itu. Apa itu? Kecerdasan majemuk. Majemuk. Apa? Logik matematika. Strip. Pakai strip matematika. Strip matematika. Tulisannya mat gitu. Enggak, matematika biasa sih di sini. Pakai C matematik. Enggak, campur. Mat juga enggak apa-lah. Biar bahasa Inggris ini mah campur-campur Ini Indonesia. makanya logik. Ini di sini bahasa Inggris, di sini bahasa Indonesia ya. Logik matematik. Sekarang nomor 2 aja dulu, Bu. Oke. Cara Bu Ceria menentukan kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana cara Bu Ceria? Apa ini? Tapi ini kayaknya lebih ke jawaban nomor 2 kayaknya ini. Bagaimana caranya? Berarti kan Bu Ceria mengidentifikasi berdasarkan ini 3 poin ini, kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Masuk ke poin nomor 2. Iya enggak? Coba deh. Tapi apa kebutuhan belajar murid yang bisa dipenuhinya? Ya itu berarti yang pertama aja jawabannya untuk memahami konsep korespondensi itu. itu. Kesiapan belajar lagi ya itu ya kalau dilihat dari itunya ya. Apa strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan? Diferensiasi apa tadi? Jadi Pak, kalau kata saya ya, ini jawaban nomor 2. Jawaban nomor 1 cukup yang poin aja. Yang untuk memenuhi kebutuhan murid dalam pemahaman gitu, tapi bahasanya diganti. Tapi A sampai C di copy ke nomor 2. Dari A sampai C. Sampai semuanya, sampai selesai itu. Itu copy dulu ke 2. Biar bareng-bareng aja nanti edit lagi. Iya. Wait. Jelek ya? Jadinya D. Atasnya dihapus aja, Ge. Atasnya dihapus dulu semuanya. Ininya ya? Iya. Dihapus dulu ininya? Yang di nomor 1 ya. Nomor 1 jawabannya? Dilihat dulu, Ge. Kita bikin kata-kata baru. Ini apa namanya? Kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi apa tadi? Ulangin. Pemahaman siswa tentang siswa sih murid. Maaf. Pemahaman murid tentang konsep korespondensi 1.1 korespondensi 1.1 sip, nah gitu aja. Nah, oke. 3
Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang telah digunakan? Kemarin tuh kayaknya ada 3 Itu saya ada ya. Ya, diferensiasi Konten, proses ya, proses sama produk. produk. Iya. mm-mm. Oh, ininya nih bedah lagi nih yang konten yang mana. Ampun. Ya, Ya sebentar saya tulis dulu deh. Iya. Berdiferensiasi konten. Ya, kayaknya jelasnya kontennya sih ya. Kontennya kan visual sama audio. Yes. Diferensiasi konten. Diferensiasi proses. Kok konten? Iya, proses tuh yang kayak gimana? Mana sih? Soalnya ada 3 saya lihat itu. Iya, di bagian mana sih? Saya juga baca, cuma lupa mau baca lagi maksudnya. Saya lihat di Google, Bu El. Oh, di sini nggak ada dah. Strategi Ada sih, cuman ngumpet biasanya. strategi pembelajaran berdiferensiasi. Proses. Ini ya. Produk ya, yang kedua, 3-nya ya. Nah, kita cari yang konten tuh apa di sini. Konten kan kayak misalkan apa? Kalau kata saya mah konten itu media. Kayak kita di yang poin nomor 3 tuh kan. Kalau saya iya Pembelajaran Apa Bu media kan. Lia Kalau kata saya konten mengirimkan berupa audio gitu. Konten bukan itu audionya. mengacu pada Iya. isi atau materi pembelajaran itu Oh, iya sendiri. sih kalau benar konten. materi. Apa kontennya di sini Bu Ceria itu? Itu tadi yang audio dan visual itu, visualnya tadi apa namanya? Teks, catatan, audionya itu penjelasan dari Bu Cerianya. Kalau proses nggak ada diferensiasinya karena sama semua. Catatan teks ya. Iya, catatan WhatsApp teks. gitu ya. Teks WhatsApp. Iya nggak sih? Iya benar-benar. WhatsApp. Teks WhatsApp. Dan rekaman audio. Iya. Itu ya Bu ya. Iya betul. Konten. Oh nggak ditulisin ini visual gitu. Nggak sah. Oh, nggak perlu ya? Kalau produknya kemungkinan hasil dari gambar-gambar itu yang difoto ya Bu. Tapi nggak berdiferensiasi Bu. Tapi ada nggak di situ sumber belajarnya kayak misalkan buku teks gitu tuh? Nggak ada ya? Kalau TK nggak punya buku ya. Biasanya video-video ya kan ya kalau yang di share di TK tuh. Kalau TK itu iya. Jadi dia menciptakan sendiri. Kalau dikasih sendok itu dia bisa buat apa saja. Oh Bisa berarti apa lagi di situnya? Hah? Kontennya. Kalau sendok bukan Tapi ya? Pak, nih saya baca lagi ya Pak. Iya nggak apa-apa coba. Ini lebih ke proses katanya nih. Kalau diferensiasi proses itu membedakan cara guru menyampaikan materi atau memberikan instruksinya kepada setiap murid. Ini berarti masuknya ke proses. Iya, kalau konten coba ya. Kalau konten ini berbagai jenis bacaan yang berkaitan. Iya, kayak sumber belajar gitu kan? Iya, harusnya. Oh iya. Berarti ini mah gurunya ya Bu El ya yang diinikan bukan muridnya ya Bu El ya. Gurunya Bu kita. Oh, kita ya berarti. Kita terfokusnya tadi ke murid ya. Menggunakan video. Kalau konten menggunakan video kali ya Bu El ya? Konten. Video. Ntar dulu ya. Gimana ya? Saya kira proses itu ketika anaknya nih
sedang mengerjakan gitu. Berbeda-beda cara mengerjakannya gitu. Iya, Misalnya betul. itu yang proses. Tapi kenapa di sini dijelasinnya proses itu? Emang tugasnya beda-beda, Pak? Enggak. Kan mencari benda yang ngegambar itu kan. Iya, tapi kan semua anak sama, Pak. Kalau ke anaknya Bu El, ya itu berbeda-beda, anak satu sama anak lain itu nggak akan sama nanti itunya kalau umpama Iya. untuk Tuh di sini pembelajarannya. kata-katanya nih, mohon maaf ya Bu El nih. Iya, iya. Itu meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan. Iya, berarti sama dong. Yang dia instruksikan berarti setiap anak sama dong. Berarti nggak Iya. berbeda ya. Iya. Nggak beda. Dan kemudian menggambarnya. Misalnya 5 cm. Kalau prosesnya mungkin beda, maupun kalau itunya sama tapi nanti itunya berbeda-beda Bu El. Ya itu mah kemampuan anak Bu, beda hasil gambar bagus enggaknya mah kemampuan namanya. Iya bukan, itu bukan masuk bener. Bener yang maksudnya yang berbeda yang apanya? Iya, maksudnya cara pembelajarannya itu ada yang menggambarnya seperti ini. Kalau TK tuh nggak bisa ditebak ya ininya. Ya gini Bukan, aja deh, bukan hasilnya. memberikan tugas yang memberikan tugas itu berupa mencari benda di sekitar rumah gitu ya. Dan menggambarnya. Kalau yang pemahaman saya ya, berdiferensiasi produk tuh kayak kita nih CGP. Di situ kan setiap kita ngumpulin tugas, silakan membuat boleh PPT, video, boleh audio. Nah, itu namanya diferensiasi produk. Kita berbeda-beda hasilnya. Kalau ini anaknya hasilnya sama semua, gambar doang. Enggak Bu, maupun gambar juga nggak akan ini. Kalau kan itu bisa di ini kan. Oh itu hanya itu instruksinya menggambar ya? Menggambar sih ya. Kalau bisa silakan kumpulkan tugas, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk lagu. Nah itu baru diferensiasi produk kalau kata saya. Ibu Ceria itu hanya menginginkan hanya untuk menggambar ya. Menggambar yang diminta itu. Nggak ada kalau kata saya. Nggak ada ya, nggak prosesnya. Proses dan gambar itu aja. Ada kalau konten doang sih kalau kata saya. Berarti berdiferensiasi masuk proses ke sini. Enggak, kayaknya teks WhatsApp sama audio ini maksudnya ke konten kan? Bahan belajar ya nggak sih, Pak? Kalau proses tuh kayak anaknya beda-beda cara memahaminya. Gimana sih? Kalau proses sama konten itu proses itu apa? Masih kebalik sih. Apa ya, ngomongnya itu kayaknya sudah ada di ini, tapi mau mengucapkan itu, menatanya itu kayaknya ini ya. Berdiferensiasi proses. Nih, ini masuk kemana nih? Bu Kalau Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Nah, itu proses. Nah, proses benar-benar. Sehingga jika ada orang tua karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang betul, Pak. sesuai dengan Betul, mereka. Ini proses ya? Iya. Karena katanya kalau konten ini apa yang diajarkan oleh guru pada siswa. Kalau proses, bagaimana si siswa memahami apa yang materi. Bagaimana caranya mereka memahami atau berarti benar-benar itu proses apa? Iya betul Pak, betul. Kita sendiri. Udah sampai sini aja deh. Berarti kalau kata saya produknya nggak ada tahu Pak. Produk itu sama, kecuali ya ada penjelasan lainnya nggak ya? Produknya. Ya kan ya kata Bu El tadi, kalau misalkan silahkan ini cerita Sultan Ageng Tirtayasa boleh dibentuk video, PPT gitu kan, atau cuman audio aja, itu kan berdiferensiasi produk kan dari itu. Sedangkan Bu Ceria itu cuma menginstruksikan
cari benda di sekitar rumah dan menggambarnya. Nah, tadi yang Bu Nurlela saya tangkep, ya mungkin Bu Lela mereka imajinasinya macem-macem kan ngegambar sendok itu kayak gimana, gitu Bisa kan? ditumpuk-tumpuk, bisa Iya, ini. tapi Produknya masih sama. tapi tetap jenisnya produknya sama, gambar gitu. Gitu maksud Bisa Bu L tuh yang saya Iya tangkap. bisa apa sendok itu dibikin bunga gitu Mm-mm. kan, kalau di itu tuh kan. Atau gitu mungkin kali Bu L tuh. Jadi bukan sendok itu digambar satu sendoknya Tapi digambar, di sini tapi instruksinya bisa apa? diciptakan. Menggambarnya enggak sih? Iya, Bu Nur, tapi Iya lebih ke produknya. Produknya iya, sama, itu gambar gitu. iya, Kemudian emang iya sih, menggambarnya. heeh. Kalau dibilang tetap gambar, iya. Kecuali misalnya boleh kirim lewat foto atau lewat video, nah gitu ya. Gambarnya boleh dikirim berupa foto atau video gitu. Masuk produk. Itu baru produk. Heeh. Tapi di sini instruksinya juga sama untuk memfoto pekerjaan. Hasil belajar yang perlu dilakukan siswa untuk mengukur tingkat penguasaan mereka terhadap materi yang diberikan oleh produk ya. Ya udah coba next dulu lah itu. Hentikan dulu. Iya, kalau umpama iya apa kalau di TK ya seperti itu, maupun kata dikasih benda itu tapi bisa dia ciptain macam-macam. Bisa gitu, maupun kata sendok itu bisa buat orang, dibikin orang. Ya tergantung itu apa anaknya, kecerdasan anaknya. Nah, iya kalau itu berbeda apa bedanya Apa itu? itu tingkat Daya kecerdasan kecerdasan ya. kecerdasannya bukan Oh, perbedaan produk. produk makanya ya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Tadi dengan foto doang, mengirim Hasil karyanya ya. yang nomor 6 nih. Hasil karyanya kalau Iya, langsung hasil karya. tapi Allah proses mengatur dari memberikan penjelasan ulang. Tapi dia juga ini ada ketemu sama orang tua nih kan. Bu Ceria menghabiskan berapa untuk memeriksa nih. Penilaian dilakukan dengan pemeriksaan pemahaman konseptual tentang korespondensi satu-satu dan setelah memahami konsepnya kemudian memberikan kesempatan untuk membuat mencoba mengerjakan tugas penjelasan. Iya, coba yang bagian penilaian yang mana nih? Yang terakhir ini, yang ketemu sama orang tua itu apa maksudnya? Mana gitu? Membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bukan ya? yang anak yang kekurangan itu bukan yang tidak paham itu bukan. Ini kalau untuk dinilai itu Bu, hasil itunya itu, hasil gambarnya untuk dinilai itu. Kalau dengan Bu Ceria kalau lihat dari soalnya, dari ceritanya. Lagi ditelaah nih Bu. Iya sebentar ya. Masih baca lagi. Masih jelas doang. Oh nih Pak, apa tadi kita pertanyaan apa tadi? Bagaimana? Apa tadi pertanyaannya Pak? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, iya. Jadi Bu Ceria ini penilaiannya penilaian formatif, asesmen berisik nggak sih? Karena Bu Ceria menginstruksikan mencari benda, lalu menggambarnya, ya kan, terus difoto, kirim ke WhatsApp. Berarti kan yang hasilnya nilai. Nah, Ya. berarti penilaiannya penilaian formatif. Untuk penilaian
Iya gitu kan. Bukan penilaian produk, ya nggak sih? Soalnya kan yang dinilai nanti hasil anaknya tuh sesuai apa enggak pemahaman, Ceria. bukan portofolio gitu maksudnya Pak. Kan ada Iya. penilaian, jenis penilaian itu ada apa sih? Lupa. Lupa lagi. Sumatif. Nyata. Jenis penilaian. Iya, kan ada diagnostik nih. Formatif dan sumatif. Nah, iya udah ini penilaian formatif gitu aja udah selesai deh. Nah, tapi dijelasin sih penilaian Balik ya berarti ya. Formatif. iya. Bu Ceria melakukan penilaian formatif dengan meminta murid Formatif ya. dengan meminta murid ya itu jadi copy paste aja kali ya. Meminta murid mencari benda itu gitu kan. Lalu dikirim ke WhatsApp gitu dengan bantuan orang tua. Ya, Untuk poin nomor berapa itu, Bu? Nomor berapa? 3. nomor 3. Nomor 4 atau nomor 3? Kan bagaimana untuk penilaian kan? Disebut melakukan penilaian kan Bu? Iya, penilaian. Benar-benar untuk penilaian Bu Ceria menggunakan jenis penilaian formatif. Udah gitu aja juga nggak apa sih. Tapi kalau mau dijelasin ya itu formatifnya bagian mana ketika Bu ya iya oke deh. Formatif. Nah, betul. Untuk nomor 1, untuk pertanyaan nomor 1 masih agak rancu nggak Pak? Saya kayaknya pengen nambahin gitu. Ya, ada ya. Nomor 1 ya maksudnya sesimpel itu sih ya. Iya. Untuk kebutuhan murid itu Mm-mm. apa yang perlu dipenuhi. Kalau kata saya, atau mungkin kan apa kebutuhan belajar murid gitu kan yang berusaha dipenuhi oleh guru. Si Bu Ceria ini lagi mau mencari tahu siswanya sedang mengidentifikasi gitu siswanya berdasarkan kesiapan belajarnya kalau kata saya. Jadi Bu Ceria ini kan lagi melakukan tanya jawab. Ya kan? Melakukan kan kesiapan belajar ini kan tentang bagaimana pemahaman tadi kan makanya cocok sama poin yang A. Jadi kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Bu Ceria adalah kebutuhan belajar berupa aspek kesiapan belajar. Bu Ceria ini menentukan kebutuhan belajarnya dengan melakukan tanya jawab yang bagian 2-nya, yang nomor 2-nya. Ya nggak? Itu cocok begitu nomor 1-nya. Gimana sih saya ngomong? Kayaknya kurang sih, Bu. Enggak, maksudnya kalimatnya emang kurang, cuma itu intinya itu Pak. Intinya Iya. kebutuhan belajar yang ingin dipenuhi itu kebutuhan pemahaman konsep korespondensi. Bagaimana cara Bu Ceria menentukannya? Dengan melakukan tanya jawab, dengan mengidentifikasi kesiapan belajar. Cuma poin A aja. Karena Bu Ceria tidak mengidentifikasi minat, tidak juga mengidentifikasi profil belajar. Karena profil belajar ini nanti dimasuknya penyelesaiannya. Gimana sih saya bingung ngejelasinnya. Ayo terima kasih. Diingetin dah 10 menit lagi ya. Boleh diingetin? Iya, 10 menit lagi deh. Gimana? Gitu loh Pak. Itu nomor 1 benar pemahaman murid tentang konsep korespondensi yang dibutuhkan oleh muridnya. Nah, cara mengidentifikasinya dengan identifikasi kesiapan belajar murid, yaitu dengan melakukan tanya jawab. Bu Ceria melakukan itu kan? Poin nomor 1 kan, Bu? Iya, poin nomor 1 dan 2 nyambung jadinya. Di sini nih. Iya, secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi melalui contoh. Loh kok ini salah-salah? Ini nih, sebenarnya
Nah, saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 murid masih belum memiliki pemahaman yang baik. Istilah pokoknya gitu aja Pak, udah gitu aja lah. Udah, di save, udah Ya ke save. biasanya kalau apa sih namanya itu menentukan kebutuhan belajar murid tuh kan biasanya kayak melakukan penilaian dulu gitu kan, asesmen gitu kan. Iya enggak sih? Enggak? Iya, makanya singkatnya Bu Ceria ini melakukan tanya jawab itu. Hmm. Tapi apa mengidentifikasinya dengan kesiapan belajar, tanya jawab. Terus kalau untuk Sepeminat ya. identifikasi belajar, profil belajar sih kayaknya enggak, cuma dilakukan. Nanti yang mau mereview siapa? Ya, gamreng. Kamu tiba. Pak Ahmad aja. Iya. Namanya masih belum itu ya. Iya, gitu kalau kata saya mah. Ya, jadi tadi apa kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ya, kalau Iya. di sini kan jawabannya tadi apa? Pemahaman murid tentang konsep ini kan termasuknya apa? Yaitu kesiapan belajar ya, Bu ya. Iya. Kesiapan Iya. belajar itu saja. Ya, Belajar yaitu Iya, untuk iya. mencari tahu ya, Iya benar-benar Pak, benar. tahu pemahaman Iya itu. murid tentang konsep korespondensi Ya, satu-satu gitu kan ya. ya betul. Bagaimana caranya menentukan itu? Nah, Kita beli nih. Bu Ceria melakukan tanya jawab. Itu ya nggak? Iya, nomor 2-nya tuh dengan Harus melakukan tanya tanya jawab. jawab. Apa sih katanya? Dengan melakukan tanya jawab doang udah tuh. Ya, terkait konsep itu kan Iya, melakukan tanya jawab terkait konsep. ini nomor 1 kan harusnya nih. Kok biarin aja. Iya nggak apa-apa kayak gitu. Iya deh. Tapi sayang banget ya dihapus, Pak. Ini bagus banget, di dalam banget kita di Sini yang lama tadi kita ngebedah. Dari atas diturunin ya. Iya, itu udah kita bedah sesekian. Jadi sayang mau dihapus, save aja kayak gitu nanti. Tapi yang dimasukin ke Canva-nya singkatnya aja. Dengan melakukan tanya jawab. Apa tadi Ini kayak tanya jawab sebelum pembelajaran deh kayaknya, itu sebelum memulai. Ya. Tanya jawab singkat sebelum memulai terkait ya. Ya, terkait Pemahaman itu tadi ya. Pemahaman apa tadi? Typo tuh, pemahaman. Pemahaman konsep korespondensi ya. Iya. Copy aja kali. Ini masih acak-acakan nih. Iya. Pemahamannya juga masih kurang huruf. Langsung ada koreksinya di Google Doc. Oke deh, mau Pak linknya Pak? Bagikan. Nanti saya bantu bikin Canva-nya.
sama Berarti yang poin 3 apa semuanya ditulis apa cuma satu? Masuknya kemana nih antara konten, proses, apa produk? Enggak, 2 kalau kata saya. Dan kalau C mah nggak ada. Produk mah nggak ada ya? Ya dihapus aja Sudah, produknya. kita sepakat lah. Soalnya kita emang nyari nggak ada produknya. Produknya ya gambar sama semua, bener kata Bu El tadi. Teman-teman yang di bor siap-siap kembali ke utama ya. Ya baik Pak, terima kasih. Oke, di-save Pak, minta linknya Pak. Bagikan ya. Iya. Ini dirubah dulu nggak sih? Iya, diganti bagikannya untuk belum ya, diklik bagikan. Oh nggak ada ya? Nggak ada Bu. Coba lewati itu apa? Nah. Oh ada. Ini ya? Ya. Siapa aja yang memiliki link ya? Ya. Editor, ganti dulu editor. Iya, lihat ini editor. Oke. Udah ya. Saya share di mana? 2? Kita di Japri aja dulu. Oke. Sama link Canva-nya ya Pak. Mungkin kan Canva-nya polos gitu doang. belum Iya, nggak apa-apa, nanti kita edit bareng, yang penting linknya satu. Oh siap. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kerjasamanya. Mari masuk lagi ke pertama. Ya. Oke, terima kasih. Saya keluar ya. Ya. Assalamualaikum semuanya. Salam.